Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Namaku Muhammad Sukani, atau biasa dipanggil Ahmad. Seorang bujangan berusia 30 tahunan. Alasanku belum menikah sederhana. Aku ingin sepenuhnya berbakti kepada ibuku. Ia satu-satunya orang tua yang kumiliki. Namun, ibuku sering sekali memaksaku untuk menikah. Tidak jarang, ia bahkan menjodohkanku dengan wanita-wanita yang entah dari mana ia dapatkan. Ahmad, keluar sebentar. Suara ibuku terdengar dari ruang tamu. Aku menghela napas. Sudah bisa menebak apa yang menungguku di luar sana. Dengan malas, aku bangkit dari kasur dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, duduk seorang gadis berusia 25 tahunan. Wajahnya manis dan ia tersenyum malu-malu saat melihatku. Aku berusaha menundukkan pandanganku, menghindari godaan. Aku sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Dan aku tidak ingin akhirnya terjebak dalam perjodohan yang tidak kuinginkan. Ini Awaliyah, dia membawakan bingka untukmu, kata ibuku sambil menepuk sofa kosong di sebelahnya. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menghindari percakapan lebih lanjut. Rasanya kepalaku pening. Aku harus segera mencari alasan untuk pergi dari ruangan ini. Bu, saya mau ke kamar mandi dulu, ujarku berdiri sebelum sempat ditahan lebih lama. Aku mengunci diri di dalam kamar mandi cukup lama, berharap saat keluar nanti, gadis itu sudah pergi. Namun, saat aku kembali ke kamar, ibuku masih duduk di sofa, kali ini sendirian. Wajahnya tampak letih, matanya berkaca-kaca. Ahmad, apalagi yang kamu inginkan? Katanya, suaranya bergetar. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Mungkin ini saatnya aku mengatakan alasan sebenarnya mengapa aku enggan menikah. Mama selalu bicara tentang mati. Mama bilang, kalau aku sudah menikah, itu artinya mama akan meninggalkanku. Aku tidak ingin menikah, karena aku ingin merawat mama. Aku takut kalau dapat istri yang tidak mau tinggal dekat mama, atau malah cemburu jika aku lebih memperhatikan mama daripada dirinya. Ibuku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, menantu, baik atau tidak, itu tergantung dari bagaimana mertuanya memperlakukan mereka. Jika mertua baik, menantu juga pasti baik. Aku hanya bisa menggaruk kepala. Aku tahu, tema ceramah kali ini akan panjang. Rasanya aku ingin mengambil camilan di kulkas untuk persiapan mendengar semua wejangan yang akan ia sampaikan. Kamu dengar atau tidak? Tegur ibuku. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Tentu saja aku mendengar, tapi aku tak ingin memperpanjang perdebatan ini. Namun ibuku tidak menyerah. Begini saja kamu dengan Awaliyah. Mama yang akan mengurus semuanya, kamu tinggal terima beres, dan nanti tinggal berhadapan dengan penghulu saja. Aku menatap ibuku lama. Rasa kesal mulai merayap dalam hatiku. Kenapa sih mama selalu menyuruh aku menikah? Kalau mama merasa kesepian, kenapa tidak mama saja yang menikah lagi? Tanyaku, berdiri lalu berjalan menuju kamar. Hening, tak ada jawaban dari ibuku. Aku mengunci pintu kamar, membaringkan tubuh di atas kasur, dan menutup mata. Aku ingin tidur, melupakan perdebatan ini. Namun, perasaan aneh menyusup ke dalam dadaku. 3 hari setelah kejadian itu, Mama benar-benar pergi. Aku masih ingat, betul suara lembutnya memanggilku pagi itu. Ahmad. Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih terpejam, tubuhku masih ingin bersandar dalam hangatnya selimut. Ahmad, bangun. Mama mau pergi. Suara itu terdengar semakin jauh, semakin lirih, dan akhirnya menghilang. Saat aku membuka mata, hanya ada keheningan. Sunyi yang begitu pekat, seperti sesuatu telah terangkat dari rumah ini. Aku beranjak menuju kamar ibuku, mengetuk pintunya pelan. Tak ada jawaban. Saat aku membuka pintu, ibuku masih di tempat tidurnya. Wajahnya damai seolah sedang tertidur. Namun saat tanganku menyentuh tubuhnya, dingin
terlalu dingin. Mama benar-benar pergi. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau karena kata-kataku tempo hari. Tapi, sejak hari yang rumah ini terasa lebih kosong. Mamaku berdiri di depan pintu, wajahnya begitu tenang, suaranya lembut seperti biasanya. Mama hendak tulak, mama mau pergi. Nanti kamu beres-beres di luar itu ya, nanti akan ramai orang datang. Aku yang masih setengah sadar hanya menjawab lirih. Inggi, iya nanti aku beresin, Ma. Aku menarik selimut lebih erat, menutupi kepalaku dengan bantal. Mama pergi dulu ya, kamu jangan lupa makan, ya nak. Suara mamaku semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya lenyap dalam keheningan. Saat matahari mulai meninggi, aku bangun dan bersiap-siap untuk keluar bersama teman-temanku. Hari liburku tinggal beberapa hari lagi, dan aku ingin menghabiskannya sebaik mungkin. Tapi sebelum beranjak, aku teringat sesuatu. Kata mama tadi subuh, aku harus beres-beres. Namun setelah kuperiksa seluruh rumah, semuanya sudah rapi seperti biasa. Mama memang selalu punya kebiasaan beres-beres setiap pagi dan sore. Sudah seperti ini, apalagi yang harus dibereskan? Gumamku sambil mengangkat bahu. Aku lalu keluar rumah, mengunci pintu, dan seperti biasa, menyimpan kunci di bawah pot bunga di teras. Itu kebiasaan kami, supaya jika salah satu dari kami pulang, lebih dulu bisa langsung masuk tanpa menunggu. Hari itu terasa menyenangkan. Aku menghabiskan waktu bersama teman-temanku, tertawa, bercanda, seolah beban hidup menghilang untuk sementara. Mereka semua masih muda, baru berusia 20-an, sementara aku yang tertua di antara mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikmati kebebasan, setidaknya untuk hari ini. Saat malam tiba, aku pulang ke rumah. Saat berdiri di depan pintu, hanya melihat ke bawah pot bunga. Kunci masih ada di sana, dalam posisi yang sama seperti tadi pagi. Aku mengambilnya dan membuka pintu. Saat aku melangkah masuk, sesuatu membuatku tertegun. Rak sepatu di depan pintu masih penuh, sendal dan sepatu. Mamaku lengkap, aku menelan ludah. Itu artinya, mama pergi tanpa menggunakan sendal atau sepatu. Tapi, bagaimana mungkin? Bahkan sendal rumahnya pun masih ada. Aku menghela napas panjang, mencoba berpikir positif. Mungkin mama beli sendal baru, gumamku. Meski entah kenapa dada ini terasa sesak. Aku berjalan masuk lebih dalam. Saat melewati kamar mama, aku menyadari sesuatu. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Pagi tadi aku yakin sekali pintunya tertutup rapat. Aku melangkah mendekat, hendak menutupnya kembali. Tapi saat aku mendorong pintu itu perlahan, mataku menangkap sesuatu. Jantungku berdegup kencang. Tubuh mama terbaring di atas kasurnya, kakiku mendadak lemas, tanganku bergetar. "Ma!" Bibirku bergetar, suara tercekat di tenggorokan. Aku melangkah mendekat, menyentuh tangannya yang terkulai di samping tubuhnya. Dingin, sangat dingin. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangannya erat, berharap ini hanya mimpi buruk. "Ma, bangun ma, jangan bercanda." Tapi tubuh itu tak bergerak sedikit pun. Air mataku tumpah, raungan tangisku menggema di seluruh rumah. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, satu persatu. Mereka terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kemarin masih sehat, masih bercanda di teras," bisik salah satu dari mereka. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Kepalaku terasa berdengung, dadaku seperti dihantam batu. "Sudah, berhenti menangis. Mau kamu menangis sampai air mata kering pun, mamamu tidak akan hidup lagi. Sekarang kita urus jenazah beliau," kata seorang tetangga. Suaranya tegas. Kata-katanya menampar kesadaranku, menyakitkan, tapi benar. Aku mengangguk pelan, mencoba menguatkan diri, lalu segera mengabari kakak-kakakku yang tinggal tak jauh dari sini. Malam itu terasa begitu panjang. Aku duduk di samping jasad mama yang sudah tertutup kain putih. Di dekatnya, beberapa orang tengah membacakan Yasin. Kakakku menepuk bahuku pelan. "Tidur dulu, Gi. Matamu sudah bengkak, mama sudah nggak ada lagi. Ini sudah takdir Allah, kita harus ikhlas." Suaranya lembut, tapi berat. Aku hanya bisa mengangguk, menatap jasad mama dengan mata sembab. Waktu berlalu, 4 bulan sejak kepergian mama.
Aku mencoba bangkit, kembali menjalani hidup seperti biasa. Dan yang paling penting, aku akhirnya berusaha memenuhi permintaan terakhirnya untuk menikah. Aku mulai mendekati seorang perempuan, sebut saja namanya Fitri. Dia masih satu daerah denganku. Hubungan kami awalnya berjalan baik, tapi semua hancur ketika aku menangkap basah. Dia sedang bermesraan dengan lelaki lain. Dadaku sesak, amarah, menggelegak, tapi aku tidak butuh waktu lama untuk move on. Aku segera mencari perempuan lain, mencoba membuka hati kembali, tapi entah kenapa, aku terus kembali ke titik yang sama, sendirian. Setelah beberapa kali putus, aku kembali jomblo. Sekitar 1 bulan setelah berpisah dari pacarku yang terakhir, aku bertemu dengan seorang perempuan lain. Dia seorang janda beranak 1, sebut saja namanya Lia. Aku mengenalnya ketika pergi ke kota Batu Licin. Ada sesuatu yang berbeda saat aku bersamanya, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dalam dirinya, aku seolah menemukan sosok ibuku, bukan dari wajah atau fisiknya, tapi dari kelembutan sikapnya, caranya memperlakukan aku. Aku benar-benar takluk pada perempuan ini. Beberapa kali aku diajak ke rumahnya hingga aku mulai mengenal anak dan keluarganya. Setiap aku berkunjung, mereka selalu menyuguhkan makanan kesukaanku. Ada kehangatan di rumah itu, sesuatu yang membuatku merasa seperti bagian dari mereka. Lia berbeda dengan perempuan lain yang pernah ku kenal. Dia tidak materialistis, tidak pernah meminta apapun dariku. Namun sebagai lelaki sejati, aku tetap ingin memberikan sesuatu untuknya. Suatu hari, saat aku sedang duduk santai di rumahnya, Lia mendekat dengan raut wajah ragu-ragu. "Sayang, aku harus gimana ya? Rafle minta dibelikan sepeda," katanya pelan. Aku menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Belikan saja." Tapi dia menghela napas. "Kamu kan tahu, aku cuma pelayan warung makan. Mana punya uang segitu buat beli sepeda?" Aku merogoh dompet dan mengeluarkan kartu ATM, menyerahkannya padanya. "Ini ATM-ku, kamu tahu PIN-nya kan? Belikan sepeda untuknya ya," ucapku. Lia menatap kartu itu lalu menggeleng pelan. "Enggak Yang, aku sudah banyak sekali memakai uangmu." Aku tersenyum, menggenggam tangannya lembut. "Enggak apa-apa, sayang. Kamu kan calon istriku." Dia tersenyum. Malu-malu, matanya berbinar. "Iya sayangku, enggak apa-apa, tapi aku enggak bisa antar ya," katanya. Aku mengangguk. "Kamu tidur aja dulu Yang. Nanti aku pergi sama Rafle aja. Kasihan kamu kecapekan." Lia mengelus alisku dengan jarinya yang halus, membuatku semakin nyaman. Sore itu, sebelum pulang dari rumah Lia, aku seperti biasa makan di dapur bersama ayah dan ibunya. Sementara itu, Lia menemani Rafle bermain sepeda di halaman. Saat aku mengunyah, ibunya tersenyum. "Gimana bumbu kacangnya? Enak?" Aku mengangguk dan tersenyum. "Enak, Ma." Ayah Lia yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. "Kapan rencananya kamu melamar?" Aku meletakkan sendok menatapnya penuh keyakinan. "Rencananya bulan depan ya, dikit lagi tabunganku cukup." Ia mengangguk puas, tapi matanya melirik kartu ATM yang kutaruh di meja. "Tapi itu kamu belikan sepeda kan?" Aku menggeleng pelan. "Itu uang gaji yang baru masuk bulan ini ya. Rencanaku ke sini memang untuk kasih uang bulanan buat Lia." Keduanya saling pandang, lalu tersenyum kecil. "Beruntung sekali anak kami mendapatkan kamu sebagai calon suaminya," kata ibunya pelan. Dulu dia selalu diperlakukan tidak baik oleh mantan suaminya. Aku menatapnya tajam. "Maksudnya?" Ibunya menarik napas. "Panang, Lia sering dipukuli. Bahkan saat hamil pun, mantan suaminya itu tetap menyakitinya. Ketahuan selingkuh, bukannya minta maaf, malah Lia yang dipukuli habis-habisan. Kasar, main tangan, dan juga enggak ngasih nafkah." Aku mengepalkan tangan di bawah meja, rahangku mengeras. "Lia enggak pernah cerita sama kami tentang perlakuan suaminya itu," lanjut ibunya. Suaranya terdengar bergetar. "Andai kami tahu dari awal, sudah lama kami suruh dia bercerai." Dada ini semakin sesak. Aku menatap ke arah halaman, melihat Lia tertawa bersama Rafle, seolah-olah tidak pernah mengalami luka sekejam itu. Aku menelan ludah, menahan amarah, dan rasa kasihan yang berkecamuk di dada. Aku pamit pulang. Sebelum keluar, aku berpesan,
Nanti jangan lupa kasih mama dan abah uangnya ya. Lia mengangguk, tersenyum. Aku melangkah keluar, tapi suara kecil menghentikan langkahku. Abah! Aku menoleh, melihat Rafle berlari kecil menghampiriku. Ia tersenyum lebar. Makasih sepedanya, abah. Aku terdiam terpaku, jantungku berdetak kencang. Siapa yang mengajarinya memanggilku seperti itu? Aku menatap Lia, yang hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Perlahan, aku berjongkok, membuka kedua tanganku. Rafle langsung berlari dan memelukku erat. Abah nanti kesini lagi ya, katanya penuh semangat. Aku mengangguk, menelan emosi yang tiba-tiba meledak di dada. Aku mengelus rambutnya, lalu berdiri. Lia mendekat, tersenyum lembut, lalu ikut menyalin tanganku. Aku pergi dulu, Yang, kataku seraya melambaikan tangan dari atas motor kesayanganku. Waktu berjalan, sebulan telah berlalu. Hari itu, gajiku baru saja cair. Aku langsung melarikan motorku menuju kediaman keluarga Lia, berniat mengantarkan uang bulanan untuk perempuan yang kucintai itu. Namun, alisku berkerut ketika melihat sebuah motor matic asing terparkir di halaman rumahnya. Siapa yang datang? Hatiku bertanya-tanya. Aku memarkir motor, melepas helm, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Suara ayah Lia terdengar dari dalam, keras dan penuh kemarahan. Aku tidak tahu siapa yang sedang dimarahinya, tapi suasana itu membuat dadaku terasa tidak enak. Assalamualaikum, sapaku. Tak ada jawaban. Namun, Rafle tiba-tiba berlari keluar dan langsung memelukku erat. Tubuh kecilnya gemetar, tangisnya tertahan di dada mungilnya. Kenapa sayang? Tanyaku lembut, mengusap kepalanya. Abah datang. Isaknya. Suaranya penuh kesedihan. Iya, Abah datang. Kamu kenapa nangis? Habis dimarahi mama ya? Rafle menggeleng. Ia semakin membenamkan wajahnya ke dadaku. Aku mengangkat kepalaku, menatap ke dalam rumah. Jantungku berdegup lebih kencang saat seorang lelaki tiba-tiba keluar dari dalam. Tanpa aba-aba, tinjunya melayang ke wajahku. Aku tidak sempat menghindar. Pukulan itu menghantam pipiku, membuatku terhuyung ke belakang. Rafle terlepas dari gendonganku, terjatuh ke tanah. Aku merasakan panas menyengat di rahangku. Namun sebelum aku bisa mengatur napas, pukulan kedua menyusul. Aku terpental ke teras, menabrak kursi kayu yang langsung jatuh berdebam ke lantai. Siapa bajingan ini? Aku mendongak dengan rahang mengeras, bersiap membalas. Namun sebelum aku sempat bangkit, suara tamparan keras bergema di udara. Plak, plak, plak. Ayah Lia berdiri di depan lelaki itu. Wajahnya merah padam. Tangan kanannya berulang kali menghantam pipi lelaki itu dengan keras. Masih berani kau mengakui anakku sebagai istri setelah semua yang kau lakukan padanya? Suaranya penuh kebencian. Aku melihat Lia berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seolah ingin menghilang dari tempat itu. Lepaskan aku. Lelaki itu berusaha memberontak, tapi tangan ayah Lia mencengkeram kerah bajunya erat. Dia istriku. Aku berhak membawanya kembali. Tidak akan pernah. Ayah Lia mendorong tubuh lelaki itu hingga hampir jatuh. Sampai kapanpun aku tidak akan menerimamu lagi sebagai menantu. Suasana di rumah itu membeku. Aku menatap Lia, mencari jawaban di matanya. Apakah ini lelaki brengsek yang dulu menyakitinya? Ia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lelaki itu tertawa sinis, lalu berjalan keluar menu rumah dengan langkah berat. Namun sebelum pergi, ia melayangkan tatapan tajam padaku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Lia tetap milikku, hatiku bergetar. Aku ingin menerjangnya, ingin menghajarnya sampai habis. Tapi tangan Lia mencengkeram lenganku. Ia menggeleng, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku menggenggam tangannya erat, berbisik, "Jangan takut. Aku akan melindungimu." Seminggu kemudian, aku kembali ke kampung halamanku untuk mengabari keluargaku tentang rencana pernikahan kami. Semuanya berjalan cepat, persiapan telah matang, dan hari bahagia kami semakin dekat. Namun tiba-tiba, teleponku berdering. Lia, aku menjawab dengan semangat, tapi yang kudengar justru suara bergetar, penuh ketakutan. "Maaf," katanya hampir berbisik. Aku tidak bisa.
Darahku seakan berhenti mengalir. Apa maksudmu? Aku akan rujuk dengannya. Dunia di sekelilingku serasa runtuh. Apa? Lia, kamu bercanda kan? Suaraku bergetar, napasku tersengal. You tidak punya pilihan lain. Suaranya hampir tak terdengar. Aku terpaksa. Aku tidak mau lebih banyak orang yang terluka karenaku. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, aku nyaris berteriak. Isaknya terdengar semakin keras. Maafin aku. Aku benar-benar minta maaf. Lalu telepon itu terputus. Tanganku melemah. Ponsel itu hampir terjatuh dari genggamanku. Aku terduduk, menatap semua barang-barang yang telah dipersiapkan untuk pernikahan kami. Seserahan, cincin, kain kebaya, semuanya tertata rapi di lantai. Dadaku terasa sesak, nyeri yang tak terlukiskan menggempur jantungku. Semua ini sia-sia, namun hidup harus terus berjalan. Atas inisiatif kakakku yang tertua, akhirnya keluarga kami memutuskan untuk tetap melangsungkan lamaran, bukan dengan Lia, tapi dengan perempuan lain yang telah dipilihkan untukku. Semua telah dipersiapkan, lamaran, akad nikah, dan resepsi kecil-kecilan itu pun akhirnya tetap berlangsung. Kenapa kamu mau menikah denganku? Tanyaku pada Awaliyah. Gadis itu hanya tersenyum malu-malu. Malam itu tak terjadi apa-apa di antara kami. Tidak ada malam pertama layaknya pasangan pengantin pada umumnya. Aku membelakangi istriku yang sah, sementara pikiranku masih dipenuhi bayangan Lia, perempuan yang memilih meninggalkanku demi pria yang pernah menyakitinya. Pagi-pagi sekali, Awaliyah sudah bangun, menyiapkan sarapan untukku. Harum masakan menyebar memenuhi rumah. Ternyata istriku sangat pandai memasak. Ia tersenyum lembut menatapku, dan aku pun membalas senyumnya meski dengan hati yang masih berkecamuk. Maaf semalam, ya, ucapku berusaha selembut mungkin. Aku sadar, tak seharusnya melampiaskan kekesalanku padanya. Dia tak bersalah. Justru dialah penyelamatku, gadis yang menyelamatkanku dari rasa malu akibat pernikahan yang batal karena pengkhianatan Lia. Awaliyah mengangguk pelan. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipaksakan untuk menyukaiku. Pelan-pelan saja, aku siap untuk menunggu. Jawabnya dengan suara lembut, membuat hatiku terenyuh. Aku meraih tangannya, membawanya duduk di sampingku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan perempuan sebaik ini. Aku hanya perlu membuka hati dan menjadikan Awaliyah satu-satunya wanita di hidupku. Ya, itu yang harus kulakukan. Tolong suapi aku, pintaku dengan senyum kecil. Katanya, makanan yang disuapi istri itu lebih enak. Awaliyah tampak salah tingkah, wajahnya memerah karena malu. Namun, ia tetap menuruti permintaanku. Bulan demi bulan berlalu. Aku mulai menikmati kehidupan baruku sebagai seorang suami. Aku belajar mencintai istriku, belajar menerima bahwa ini adalah takdirku. Sayang, aku berangkat kerja dulu. Ya, pamitku seraya mengecup keningnya. Tanganku terulur, mengelus perutnya yang mulai membesar. Istriku tersenyum. Kalau ada yang ingin kamu makan, suruh saja Denis yang beli, ya. Jangan pergi sendiri, pesannya lembut. Aku mengangguk. Ingat kata bidan, ibu hamil itu jangan capek-capek. Iya, aku ingat. Kalau ada apa-apa, aku telepon kamu. Aku mengenakan helm. Sebelum berangkat, aku menoleh pada Linda, tetangga kami yang tengah duduk di teras. Titip istriku, ya Lin. Linda tersenyum. Iya, tenang saja. Siang itu, saat sedang sibuk bekerja, telepon genggamku berdering. Aku mengira itu dari istriku, tapi ternyata nomor yang tak kukenal. Aku mengabaikannya, tapi panggilan itu terus masuk berulang kali. Dengan malas, akhirnya aku mengangkatnya. Orang di seberang sana berbicara lebih dulu. Suaranya terdengar familiar, membuat jantungku berdebar. Tak karuan, ayahku ditangkap polisi hari ini. Suara itu lirih, namun menusuk tajam ke dalam dadaku. Aku terdiam, berusaha mengendalikan napas yang tiba-tiba terasa berat. Maaf, ini siapa? Tanyaku pura-pura tak mengenali suara itu. Lia, jawabnya pelan. Darahku berdesir. Aku mengeratkan genggaman pada ponsel. Oh,
Nggak ada yang mau dibicarakan lagi, kan? Aku tutup ya. Aku sudah cerai, ucapnya. Aku mengerutkan kening. Lalu, masalahnya apa? Tanyaku dingin. Aku baru berani laporin dia ke polisi setelah punya bukti. Yang aku rujuk pun cuma buat ngumpulin bukti. Kamu masih marah ya sama aku? Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosiku. Aku nggak marah, malah aku berterima kasih atas keputusanmu waktu itu. Berkat itu, aku akhirnya bertemu perempuan yang menjadi istriku sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung menutup telepon. Namun, setelah itu, napasku terasa berat. Perasaan yang sudah kukubur dalam-dalam perlahan mulai bangkit lagi. Tidak, ini tidak benar. Aku tidak boleh memikirkan Lia lagi. Aku sudah punya istri. Sebentar lagi, kami akan punya anak. Kehidupan yang sempurna. Aku tidak boleh merusaknya. Namun, bayangan Lia kembali mengusik pikiranku. Malam itu, saat istriku sedang menyiapkan makan malam, aku memanggilnya. Iya, jawabnya tanpa menoleh. Tadi dia telepon aku. Siapa? Mantanmu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Oh. Awaliyah diam sejenak. Kamu nggak marah? Tanyaku padanya. Kenapa harus marah? Aku menatapnya. Kemudian, aku menceritakan apa yang Lia katakan padaku. Kulihat raut wajah istriku berubah. Lalu dengan suara bergetar, ia bertanya, "Gimana? Kamu mau balikan sama dia?" "Enggak lah, sayang. Laki-laki bodoh mana yang mau melepaskan istri sebaik kamu demi perempuan seperti itu? Aku cuman mau jujur sama istriku, bukan berarti aku mau balik sama dia," ucapku sambil menggenggam erat tangannya. Awaliyah tersenyum, matanya berbinar lembut. "Makasih ya, sudah jujur sama aku," katanya. "Besok HP-mu aku bawa, ya. Kamu pakai HP-ku. Kalau dia telepon lagi, abaikan saja," kataku, membuat senyum manis mengembang di wajahnya. Malam itu, sepulang kerja, aku mampir di warung, membeli makanan yang dipesan istriku. Saat sampai di halaman rumah, kulihat Awaliyah sudah menunggu di teras, dengan senyum yang begitu tulus. Aku membalas senyumnya, mencium keningnya dengan lembut. "Kok nunggu di teras? Denis mana?" tanyaku. Denis adalah keponakanku. Setiap hari, dia selalu menemani istriku di rumah. "Udah pulang?" "Tumben, biasanya dia nunggu sampai kamu datang," jawabnya. "Iya, soalnya dia kan harus belajar." "Besok ulangan," ujarnya lagi. Aku mengangguk. Selagi aku mandi, Awaliyah menyiapkan makan malam. Aku menghampirinya, mengelus perutnya pelan. "Ada cerita apa hari ini?" tanyaku lembut. "Mualnya udah berkurang, tapi kepala masih suka pusing. Aku juga jadi nggak suka bau bawang, makanya nggak bisa masakin makanan buat kamu. Maaf, ya." "Nggak apa-apa. Kalau begitu kita beli makanan aja." "Ya, kamu nggak usah masak dulu." "Oh iya, kamu udah minum susu belum?" "Susunya habis, lupa beli." "Ya udah, nanti setelah makan aku belikan." "Ya." Seperti janjiku, setelah makan aku pergi membeli susu untuk ibu hamil. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke penjual terang bulan di persimpangan, bertemu dengan teman lama dan mengobrol sebentar sebelum akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung ke dapur membuatkan susu hangat untuk istriku. Namun, saat masuk ke kamar, jantungku serasa berhenti berdetak. Di sana istriku terbaring di lantai. Celananya basah oleh darah. Panik, aku segera menghampirinya. "Sayang, bangun, sayang!" Tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Aku mengguncangnya pelan, tapi tak ada respon. "Tolong!" teriakku Linda, dan suaminya yang rumahnya bersebelahan langsung datang. Mata Linda membelalak saat melihat keadaan istriku. "Ya, Tuhan, cepat bawa ke rumah sakit!" Suaminya langsung membantuku mengangkat tubuh Awaliyah ke dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, istriku segera ditangani dokter. Aku berjalan mondar-mandir di depan ruang tindakan. Hatiku terasa seperti diremas. Tak lama, seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Maaf, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi aku tak sanggup mendengarnya. Terasa sesak di dadaku, seolah ada sesuatu yang menghantamku dengan begitu kuat. Janin kami, anak kami, sudah tiada." Saat sadar, istriku langsung menangis. "Maaf,
Gara-gara aku, anak kita. Aku memeluknya. Erat mencoba menenangkannya, meskipun aku sendiri hancur. Sejak kejadian itu, Awaliyah sering murung, tak banyak bicara. Namun, ada hal lain yang lebih membuatku khawatir. Aku sering melihat bayangan hitam itu lagi, bisiknya di suatu malam. Aku menatapnya bingung. Bayangan hitam, ia mengangguk. Yang kemarin, yang aku lihat sebelum aku keguguran. Dia ngikutin aku, suaranya bergetar. Saat aku nunggu kamu di rumah Linda, bayangan itu juga ada di sana. Aku menghela napas panjang. Apa mungkin ini efek trauma karena keguguran? Halusinasi berkepanjangan? Lalu kamu maunya gimana? Tanyaku hati-hati. Kamu di sini aja. Sayang, aku harus kerja. Aku panggilin Linda aja ya. Tapi dia tetap ada. Kalau kamu nggak di sini, aku semakin khawatir. Sejak itu, pikiranku tak pernah tenang saat bekerja. Aku terus memikirkan istriku. Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih melihat bayangan itu? Suatu malam, saat hendak masuk kamar, Linda memanggilku. Wajahnya terlihat tegang. Kamu nggak merasa aneh dengan perubahan Al? Tanyanya. Aneh sih, tapi mungkin karena trauma, jawabku. Linda menggeleng. Aku juga sering melihatnya. Saat aku datang untuk menemani Al di dapur, aku melihat bayangan hitam itu. Dan tadi, saat istrimu tidur, bayangan itu mondar-mandir di dekatnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Menurutmu itu apa, Lin? Linda menelan ludah. Mungkin, penunggu rumah ini, aku tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Malam itu juga, aku memutuskan mencari pertolongan. Keesokan harinya, aku sengaja tidak masuk kerja untuk menemui seorang ustaz yang disarankan oleh temanku. Namun, karena Pak Ustaz ada kesibukan di tempat lain selama 2 hari mendatang, alhasil, aku hanya diberikan sebotol air yang sudah didoakan. Pak Ustaz juga berjanji akan datang ke rumahku setelah urusannya selesai. Sesampainya di rumah, air itu langsung kuminumkan pada istriku. Sisanya kuusapkan ke wajah dan ubun-ubunnya. Malam harinya, alhamdulillah, istriku bisa tidur dengan sangat nyenyak. Aku pun merasa lega melihatnya. Di lain waktu, aku bertanya, gimana tidurnya semalam? Nyenyak. Pas bangun juga rasanya plong. Kayak nggak ada beban, jawabnya sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu, ucapku lega. Jadi nggak sabar nunggu Pak Ustaznya. Lusa beliau pulang. Semoga kamu bisa tidur nyenyak terus sampai beliau datang. Ya, istriku mengangguk. Aku juga nggak lihat bayangan itu lagi. Aku mengangguk lega. Namun, waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku harus cepat-cepat berangkat kerja. Setelah berpamitan, pada istriku aku pun pergi bekerja. Tidak lupa menitipkan istriku pada Linda, tetanggaku. Namun, sekitar jam 10 pagi, teleponku berdering. Nama Linda muncul di layar. Begitu kuangkat, suara Linda terdengar panik. Cepat pulang, istrimu menangis sesenggukan, gak mau berhenti. Dia mengunci diri di kamar. Aku gak bisa masuk. Jantungku langsung berdegup kencang. Pintu kamar dikunci. Iya, aku udah coba bujuk, tapi dia gak mau buka. Aku takut terjadi sesuatu. Tanpa pikir panjang, aku langsung meluncur pulang. Hanya sempat menitipkan izin libur pada teman kerja sebelum bergegas ke rumah. Sesampainya di rumah, Linda menunggu di depan pintu kamar. Aku mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari dalam. Aku... Sorry, Kira. Siang, buka pintunya. Tak ada jawaban. Aku semakin panik. Aku coba memutar gagang pintu lagi. Kali ini lebih keras. Hingga akhirnya, dengan sekali dorongan kuat, pintu terbuka. Mataku membelalak. Di lantai, istriku tergeletak dengan darah menggenang di sekitarnya. Aku langsung berlari menghampirinya, mengangkat tubuhnya ke atas kasur. Linda dengan sigap membersihkan bekas darah yang berserakan di lantai. Tanganku gemetar saat mengusap wajah istriku yang basah oleh air mata. Sayang, bangun. Dia membuka mata perlahan, napasnya tersengal. Sebentar ya, aku panggil dokter dulu. Aku bergegas pergi, namun Linda menahanku. Aku jagain dia, kamu ke rumah Pak Ustaz saja. Aku mengangguk cepat, lalu segera pergi.
Tapi begitu sampai di rumah Pak Ustaz, ternyata beliau belum pulang. Hatiku semakin tak karuan. Aku memutuskan pulang dengan tangan kosong. Tak tahu harus bagaimana lagi. Namun, sesampainya di rumah, aku dikejutkan oleh keberadaan dua orang pria yang duduk di teras. Salah satunya adalah suami Linda. Satunya lagi laki-laki seusia denganku. "Siapa ini, Lin?" tanyaku. "Teman kerja suamiku. Dia cukup paham hal-hal gaib. Dia juga yang dulu membantu memindahkan penghuni gaib di tempat kerja suamiku," jawab Linda. Aku menatap pria itu lekat-lekat. Dia mengangguk kecil. "Silakan masuk," kataku akhirnya. Begitu melangkah ke dalam rumah, pria itu langsung mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Wajahnya berubah serius. "Ini bukan ulah penunggu rumah. Makhluk yang istrimu lihat itu adalah kiriman. Seseorang ingin memecah belah rumah tangga kalian." Aku mengerutkan kening. "Kiriman siapa?" Pria itu menatapku tajam. "Perempuan dari masa lalumu." Jantungku berdegup kencang. Jangan-jangan Linda menatapku ragu. Jangan-jangan perempuan yang waktu itu Al. "Ceritakan?" "Dia pernah cerita ke aku kalau ada mantanmu yang telepon dia." Aku terdiam. "Kalau memang begitu, kamu harus menyelesaikannya dengan perempuan itu," ujar Linda. "Supaya dia nggak berharap lagi sama kamu." Aku menghela napas berat. "Bagaimana ciri-ciri perempuan itu?" tanyaku pada pria itu. Dengan lancar dia menyebutkan ciri-ciri yang membuat tubuhku meremang. Semua cocok. Perempuan itu, Lia. Napas terasa berat. Aku menggenggam tangan istriku yang masih lemas. "Sekarang bagaimana? Apa istriku? Bisa sembuh?" tanyaku dengan suara bergetar. "Kita coba saja," ujar pria itu. Dia duduk di dekat istriku, menutup mata, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk. "Ambilkan air putih segelas," pintanya kemudian. Linda bergegas ke dapur, kembali dengan segelas air putih. "Air ini usapkan ke ubun-ubunnya, turun secara perlahan. Jangan naik turun," perintah pria itu. Aku mengangguk dan mengikuti instruksinya. Setelah itu, pria tersebut dan suami Linda berjalan keluar kamar. Sayup-sayup aku mendengar pria itu meminta ember berisi air. Aku tidak tahu untuk apa, tapi yang pasti setelah malam itu, keadaan istriku mulai membaik. Perlahan, dia kembali normal. Saat akhirnya aku menceritakan semuanya padanya, Awalia hanya tersenyum tipis. Aku memilih untuk mengikhlaskan. Ini adalah ujian rumah tangga kita. Dan alhamdulillah kita bisa bertahan melewatinya, ucapnya dalam pelukanku.